Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu pada saat seorang dokter praktek dia mempelajari sekretom untuk apa, nah dia tinggal bisa aplikasikan karena kan setiap dokter yang bisa nyuntik udah pasti bisa memberikan itu. Nah kan kalau soal pembuatan kan tuh di perusahaannya lah, di farmasinya. Tapi kalau dia cuma pemakaian itu sama aja seperti kayak orang ngasih obat suntik gitu. Dok, orang kan kalau selalu dalam hidup ini selalu cari yang ekonomis, dok. Iya. Dokter J setuju nggak? Setuju. Kenapa, dok? Dokter J kan udah nggak perlu cari ekonomis lagi. Enggak, kalau dengan uang yang lebih kecil bisa dapetin manfaat yang besar, kenapa enggak gitu loh, pergi. Kan itu bisa dipakai buat yang lain kan uangnya. Terutama emak-emak, dok. Emak-emak, ini ada satu pengalaman ya, saya nggak usah sebutin orangnya karena nanti saya di rumah diomelin, dok. Sama supir pergi beli. Dokter aja kan tahu telur kan, kebutuhan emak-emak tuh telur. Telur itu di sini misalnya contoh lah, di sini sekilo, toko A 22.000 sekilo. Di toko B 21.500. Dia datang pertama ke toko A, nggak jadi dia beli, dok. Dia pindah ke toko B. Wah, udah bangga bener dia, dok. Bisa beli beda 500 perak. Nih, gue bisa beli 500 perak lebih murah. Saya mau kasih komen juga nggak enak, dok. Soalnya apa? Itu rugi 4.500. Ya, soalnya parkirnya, dok. Parkirnya 2 kali. Enggak, tapi perasaan bahwa dia itu menang itu lebih dari itu. Itu kebanggaannya luar biasa, dok, ya. Nah, sama aja nih, dok. Di dunia kesehatan kan begitu juga nih, dok. Sebagai kita pasien nih, dok. Pasien kadang-kadang selalu cari yang harganya lebih ringan dengan manfaat yang kira-kira hampir sama, dok. Kemarin kita sempat ngebahas masalah siapa namanya, stem cell. Stem cell katanya bisa bikin muda 20 tahun. Nah, kita cari lagi produk lain. Kalau bisa ada 2 kan nih, dok, kemungkinannya, dok. Dengan harga yang sama kita bisa lebih muda 30 tahun. Atau lebih mudanya tetap 20 tahun, tapi harganya lebih ringan. Dokter pilih yang mana kalau kayak gitu? Yang kedua, dong. Nggak pilih beda umur jadi lebih muda 30 tahun, dok. Kan lumayan, dok. 10 tahun tuh. Yang kedua. Jadi artinya harganya lebih murah, hasilnya sama gitu, dok. Stem cell ada saingannya nggak, dok? Ada itu. Justru itulah yang waktu itu kayak kita ngomong bahwa yang namanya stem cell itu kan harganya mahal. Nggak semua orang yang bisa itu, kecuali kalau dia udah kepepet lah, itu penyakitnya nggak bisa sembuh gitu ya. Saya kencing manis daripada dia itu. Nah, jadi ceritanya begini, stem cell kalau masuk ke badan kita, dia kan akan menggantikan sel-sel yang rusak. Ya, teorinya gitu kan, dok. Ya, selnya akan memperbanyak diri itu. Tapi pada waktu dia menghasilkan sel lain, ya waktu bermultiplikasi, dia sebenarnya ngeluarin bahan-bahan kimia banyak, Franky. Beli di mana, dok? Enggak, dia mengeluarkan selain selnya bertambah, dia mengeluarkan bahan-bahan kimia itu yang akan merangsang pertumbuhan sel di situ. Jadi seperti kayak pupuk gitu loh, pupuknya. Nah, pupuknya itu namanya sekretom, Franky. Jangan salah nyebut nih, dok. Sekretom. Nah, kalau salah nyebut skrotum beda tuh, dok. Sekretom ya, dok, ya. Sekretom. Nah, dia itu merangsang pertumbuhan selnya itu, merangsang seperti kayak pupuknya gitu loh. Nah, orang kemudian memperhatikan waktu kita ngomong soal stem cell, pada waktu dia gitu, kan kita bilang dari sejak dia diproduksi di lab sampai dikirim ke sini, dia kan harus ditaruh, dipreservasi di tempat yang
memang minus 196 derajat, Franky. Wih, dingin tuh. Ya, dingin satu. Jadi penyimpanannya susah. Jadi kalau misal dari tempat sana ke tempat sini kan itu susah. Yang kedua, sel kalau dia bertumbuh diperbanyak sel itu ada kemungkinan reaksi negatif tadi. Dia reaksi, wah ini kekebalan akan menghantam dia. Sehingga biar gimana perlu diperiksa HLA, cocok nggak nih genetiknya gitu. Walaupun itu katanya reaksinya tidak sehebat kalau transplantasi. Jadi ada kendala itu. Kemudian harganya mahal kan? Iya. Nah ternyata orang kemudian meriksa, gimana kalau saya kasih sekretomnya tapi nggak pakai selnya? Artinya tiada rotan akar pun berguna lah gitu. Dan pada waktu dicoba ternyata efeknya hampir mirip dengan stem cell, Franky. Tapi harganya murah jauh. Nah, jadi murah jauh, Franky. Tetapi dia bisa memperbanyak sel. Metode kerjanya mirip-mirip tuh, Dok ya? Iya, karena itu adalah memang bahan yang memang bekerja pada waktu kita pakai stem cell. Tapi itu efek sampingnya, istilahnya side product dari stem cell. Jadi buat apa, Franky? Pernah waktu itu kita pernah bahas soal orang botak ya. Botak kan kalau laki-laki kan botaknya kanan kiri nih. Kalau perempuan di tengah kan. Itu tergantung katanya. Kalau laki-laki soal botaknya tuh bisa di depan atau di belakang, tergantung istrinya, Dok. Kalau istrinya nggak suka sama dia, botaknya di depan gitu. Karena digituin terus gitu kan. Tapi kalau botaknya di belakang, itu istrinya sayang karena dibelai terus. Oke, Dok, terus, Dok. Kalau orang botak diapain, Bang? Terapi sekarang. Kalau mau cara yang paling murah dan gampang ya, dibotakin abis. Enggak, kalau yang namanya alopecia mah kagak lah, Franky. Ditanam, Franky. Nah, itu jadi yang paling gampang ya itu tanam kan mahal lagi, Dok. Enggak, ditanam satu-satu kayak nanam pohon gitu, satu-satu. Pakai wig aja, Dok. Wig. Itu palsu, Franky. Ditanam. Nah, setelah ditanam kalau setelah ditanam kan itu kan istilahnya dia nanam, dia bakal tumbuh kan. Tapi belum tentu subur. Nah, sekretomi itu penyubur, Franky. Jadi setelah ditanam, disuntikin itu numbuhnya lebih cepat, Franky. Oke, NPK 252525. Itu penggunaan. Jadi artinya itu banyak dipakai. Nah, sekarang satu, yang kedua, orang jerawatan. Kadang-kadang jerawatan tuh, jerawatannya sampai mukanya sampai bopeng-bopeng ya, bolong-bolong. Ya itu jerawatnya bersusun, jerawat di atas jerawat. Iya. Ya. Nah, itu kan kadang-kadang kalau mukanya udah gitu jadinya kasar. Kan jelek. Ternyata kalau disuntikin sekretom itu bisa dia membentuk jaringan kolagen segala macam, mukanya jadi kenceng lagi, Franky. Kebayang nggak? Dia bekerjanya seperti stem cell. Kalau stem cell kan kita suntik lewat pembuluh darah. Kalau dia disuntik satu. Disuntik pakai jarum kecil. Terus dia terbentuk jaringan kolagen, mukanya kayak kencang, Franky. Tapi tetap pakai suntikan, Dok. Suntikan dikit-dikit. Bukan lewat ini kan lewat darah semuanya. Ini lokal. Muka bisa jadi lincin. Sesuatu yang dari dulu kita bilang nggak bisa gitu loh. Cuman kalau namanya suntik kesekan alergi, Dok. Hah? Alergi suntik. Enggak. Takut. Gak usah lihat, Frank. Perem aja. Enggak, tapi daripada mukanya bisa begitu. Nah, orang tadi kan waktu itu kan kita bilang stem cell itu berguna untuk orang yang osteoartritis, sakit sendi, dengkul. Disuntik sekretom di situ. Kopong ya. Sembuh, Franky. Karena dia merangsang regenerasi sel di situ. Jadi pekerjaannya persis seperti stem cell, tetapi dia tidak pakai sel. Jadi stem cell itu dipelihara, selnya itu dipakai buat terapi stem cell. Nah, produk-produk yang sampingannya itu dipakai buat macam-macam. Efeknya hampir mirip seperti stem cell. Cuman artinya di sini dia punya tempat lokasinya terbatas. Nggak semuanya seperti stem cell. Ya. Dia disuntik kalau stem cell kalau suntikin pembuluh darah, dia suntiknya ke otot atau disuntik lokal.
di sendi misalnya, yang di muka disuntik di muka, yang botak disuntik di botak. Waduh. Jadi efeknya hampir sama seperti stem cell, tetapi dia itu, dan karena dia nggak ada selnya, maka penyimpanannya juga lebih gampang. Hampir sama kayak obat deh ya. Iya. Penyimpanannya gampang, aplikasinya mudah, harganya jauh lebih murah lagi. Jelas dok, soalnya istilahnya kan boleh dibilang hasil sisa nih dok ya, hasil samping. Hasil samping. Jadi sekarang ini kalau kita pergi ke klinik-klinik kecantikan, yang namanya sekretum itu banyak dipakai. Di klinik kecantikan banyaknya bukan sekretum disebutnya, biasanya mereka bilangnya pakai serum. Oh, serum ada lain lagi. Okay. Serum itu dipakai buat growth factor segala macam. Tapi ini sekretum itu adalah sesuatu yang ini. Bahkan ini ada, kemarin saya baru ketemu sama dokter. Dia bilang kalau disuntik ya, sekretum di kanan kiri, yang di bagian bawah kanan kiri, itu membuat orang kencing manis itu bisa hilang kencing manisnya. Jadi HbA1c-nya dari tinggi dia bisa turun ke normal. Karena dia masuk ke situ disuntik, dia memperbaiki pankreas. Sehingga kencing manisnya hilang. Jadi mirip dengan penyuntikan stem cell. Gula juga katanya bisa buat ngilangin kencing manis, dok. Gimana caranya? Jadi bukan kencing manis lagi, kencingnya lebih manis, dok. Oke, jadi si diabetes sama si sekretum tadi itu bisa hilang, tapi cara kerjanya tuh saya nggak masih belum nyambung nih. Kalau si stem cell saya mungkin rada jadi ngerti. Begini, stem cell itu dia memperbaiki sel-selnya berarti. Ya, itu saya ngerti. Tapi dia itu yang namanya sekretum itu dia jadi sebenarnya kayak begini ya. Stem cell itu bekerja. Kalau di sini saya nyambung. Ya. Ada bibit rambut, dikasih pupuk, dia nyebar. Di sini kulit nyebar. Nah sekarang si diabetes ini cara kerjanya saya masih belum paham. Sama, dia tuh bekerja untuk stem cell sebenarnya. Tapi pada saat tidak ada sel, dia tuh merangsang sel-sel yang ada di dalam itu untuk berbiak dan membentuk sel baru gitu loh. Jadi dia seperti kayak pupuknya. Oke, jadi artinya mungkin nih dok ya, menghambat untuk yang menghasilkan si diabetes tadi dihambat, ganti sama yang hasil yang bagusnya. Ya. Kira-kira gitu dok ya. Sel-sel yang bagusnya mau barangkali dia akan berbiak dan segala macam. Dia untuk regenerasi sel, mengganti sel-sel dengan yang lebih baik gitu loh. Jadi artinya di sini ya ini cuman kalau saya perhatiin tadi dokter Jaya ngomong dia disuntikin lokal, bukan import ya dok ya. Lokal artinya tempat-tempatnya pun boleh dibilang lebih terbatas nih dok. Jadi bedanya dengan stem cell itu punya sifat yang namanya homing. Dia kalau disuntik lewat darah, dia kemudian bisa nyari daerah mana yang memerlukan dia gitu loh. Iya, karena sifat aslinya dia penolong. Nah kalau yang si itu harus dikasihnya lokal. Jadi that's why ya seperti itu. Jadi agak beda, tetapi sekarang tuh banyak klinik yang begitu, karena orang daripada misalnya contoh kalau dia disuntik itu sekretum, itu juga efeknya juga sama ke kulit, itu bisa jadi lebih kencang lagi, jadi lebih mudah karena dia bisa membuat rejuvenisasi, jadi peremajaan kulit. Dia akan bikin kolagen yang lebih banyak, dia kemudian sel-selnya berregenerasi lebih baik begitu. Harganya perbandingannya berapa banding berapa dok? Jauh banget. Jauh. Cuman biasanya itu 1/10-nya atau 1/100-nya? Jauh lah, pokoknya jauh sekali. Jadi saya nggak tahu, kan tergantung dari kliniknya. Pokoknya artinya buat yang golongan kayak saya gini yang duitnya mendang-mending nih dok. Dan satu ya? Di sini sih kita udah ada produk lokal, Frankie. Produk sini jadi udah diproduksi gitu. Jadi artinya dia pengangkutannya pun jauh lebih gampang, nggak seperti stem cell karena dia bisa. Jadi kalau sekarang ke klinik, ke rumah sakit juga banyak yang dia akan menawarkan itu gitu loh. Tapi ini nama buat saya masih belum terlalu
Ramai ya dibicarain. Karena kenapa? Kamu nggak banyak bergaul dengan klinik kecantikan. Kalau klinik kecantikan semua ditawarin kayak begitu. Saya takut, Dok. Kalau ke klinik kecantikan. Lo enggak, kamu kesana mau daripada kamu di sana kamu serika muka. Enggak, takut, Dok. Takut begini. Saya lebih senang menghabiskan waktu di lapangan. Oke, jadi ya, saya paham. Jadi artinya di sini si sekretom ini, Dok, karena dia fungsinya itu lebih terbatas dan sifatnya lebih murah, banyak dipakai banyak untuk masalah estetik, Dok ya. Ya, estetik banyak. Tetapi juga penyakit-penyakit yang lain juga sama. Bahkan teman saya bilang orang kalau misalnya ada gangguan ereksi misalnya, gangguan itu juga bisa sembuh dengan sekretom. Jadi dia sekretom sekarang penelitiannya banyak sekali, Franky, sama gitu. Jadi ternyata mirip, efeknya tuh rada-rada mirip dengan stem cell dan handlingnya lebih gampang, lebih murah, dan juga kalau namanya stem cell tadi kan dia bisa aja ada reaksi alergi, alergi karena ketidakcocokan antara barangnya itu dengan kekebalan kita. Kalau di sini kagak ada karena nggak ada selnya. Jadi benar-benar kayak obat nih ya. Sekarang ini yang ngembangin apakah di tempat yang sama apa tempat yang berbeda? Yang sama, karena waktu pada saat dia memelihara stem cell itu produk sampingannya, tapi produk sampingannya pun bisa dijual dengan produk sampingan dari itu, karena itu adalah hasil dari stem cell. Hanya stem cell menghasilkan cairan-cairan itu, dan barang itu bisa dijual gitu loh. Artinya nih, Dok, kita bisa aja di tempat yang sama kita mau melakukan stem cell ditawarin kali ya, mau yang murah apa mau yang mahal. Kalau yang murah ya nggak, itu sesuai dengan indikasinya lah, karena itu cara pembeliannya pun beda. Ya efeknya ya kalau stem cell ya biasanya sih mungkin lebih cepat. Ini ya lebih cepat. Nah, kalau yang sifatnya pupuk tadi nih, Dok, mungkin juga istilahnya perlu waktu lebih lama. Ya biasanya sih kalau itu serial, Franky, misalnya disuntik 10 kali atau 20 kali kanan kiri gitu loh. Begitu. Itu selama sekian lama tuh ya gitu itu. Tapi kalau stem cell sekali gitu itu bisa berlaku lebih lama gitu. Iya, saya dokter ngomong 10 kali enteng banget, Dok. Saya 1 kali aja udah mikir. Nggak berasa, Franky, bener. Nggak berasa. 1 kali aja disuntik saya udah mikir berani apa enggak, apalagi 10 kali, Dok. Oke, nah sekarang si sekretom tadi nih, Dok ya. Sekretom tadi dia kan bentuknya kan boleh dibilang hasil samping daripada waktu kita pembiakan si stem cell nih, Dok. Itu dia terpisah pada waktu pembiakan itu menghasilkan terpisah atau dia enggak dipisahin. Jadi dipisahin ini sel-sel ini sekretom. Karena sekretom itu hasilnya banyak, kan stem cell kan perlu waktu untuk itu, tapi sekretom lebih banyak hasilnya pasti. Oh, jadi ini efek hasil samping yang melimpah. Dipakai untuk ke tempat-tempat ya, yang... Jadi penelitian tentang sekretom itu banyak sekali, Franky. Banyak sekali penelitiannya, karena itu juga bisa merangsang pembentukan sel, merangsang regenerasi, rejuvenisasi gitu loh. Jadi makanya itu banyak dipakai. Dok, sekarang kalau misalkan contoh nih, Dok, tadi dokter bilang tuh impotensi ya, Dok ya, boleh bilang gagal ereksi ya. Kok bisa-bisanya pakai sekretom gitu? Ya kan itu kan kalau nggak salah nih, Dok, kalau impotensi atau gagal ereksi gitu kan karena hormon, Dok ya. Iya, tapi kalau misalnya saya nggak tahu, tetapi makan efeknya dari mana saya nggak tahu. Tapi maksudnya gini, penelitian tentang hal itu tuh banyak gitu loh. Maksudnya banyak sedang diteliti macam-macam termasuk itu, dan ternyata itu bisa membaik. Kemungkinan ya kalau namanya ereksi saya nggak tahu, tapi itu mungkin dari dia bisa pembentukan pembuluh darah baru atau apa, saya nggak tahu. Oh, efeknya. Ya karena banyak kan ya yang sebab-sebabnya. Nah itu rejuvenisasi kan dia mengembalikan seperti pada waktu muda dulu gitu kan. Regenerasi sel. Nah, sekarang kalau misalnya dia ini berandai-andai nih, Dok ya. Kalau si siapa nih si stem cell lebih gampang kita cerna, Dok.
Karena kan dia ngasih sel baru yang nanti kita harapkan tumbuh menjadi sel pembentuk sama dengan yang kita mau bentuk. Nah, sekarang kalau si skeletom ini, Dok, dia kan cuman istilahnya nyuburin selnya tersebut. Iya. Nah, yang di otak saya masih belum bisa nangkepnya itu kalau misalkan orang tersebut sudah terkena penyakit. Ya, tetapi kan selnya itu ada yang normal, Frankie. Iya. Dia menyebabkan sel yang normal itu berkembang biak sehingga akhirnya dia sama juga membentuk sel-sel baru. Jadi si skeletom ini dia bisa memisahkan sel yang normal sama sel yang abnormal. Karena kalau bukan, dia menyebabkan sel yang normal itu bisa berbiak. Sel yang normal aja kan? Karena kalau misalkan orang kena tumor ataupun kanker kan dia punya sel yang abnormal tuh, Dok. Jangan sampai itu yang berkembang gitu. Enggak, kan? Itu dia mati lah, Frankie, kalau sel-sel yang itu. Oh. Karena kerjanya si stem cell itu sendiri dibantu sama sekretom. Pada waktu kita masukin stem cell itu sekretomnya juga yang bekerja di situ. Nah, kalau balik sedikit ke stem cell tadi, Dok. Stem cell saya mau tanya bedanya dengan si skeletom ini. Stem cell ada batasan umurnya nggak sih? Apa aja? Orang sebagai penerima manfaatnya? Nggak ada. Baik dari bayi sampai ke dewasa lanjut usia juga nggak ada masalah. Skeletom juga sama, begitu juga. Terus kalau si skeletom ini tidak ada dokter yang khusus juga kan, Dok ya? Enggak. Sama persis kayak si stem cell tadi. Dia itu lebih mirip seperti kayak obat gitu. Pada saat seorang dokter praktek, dia mempelajari skeletom untuk apa? Nah, dia tinggal bisa aplikasikan karena setiap dokter yang bisa nyuntik udah pasti bisa memberikan itu. Nah, kan kalau soal pembuatan kan tuh di perusahaannya lah, di farmasinya. Tapi kalau dia cuma pemakaian itu sama aja seperti kayak orang ngasih obat suntik gitu loh. Nggak ada masalah. Tapi dia menyelesaikan banyak masalah yang tadinya nggak bisa diselesaikan, Pegi. Oke. Skeletom ini pertanyaan saya lanjutannya, Dok. Skeletom ini sekarang sudah diproduksi massal belum, Dok? Udah. Sudah? Udah. Ya ampun, Dok. Udah banyak kalau di klinik-klinik. Makanya kalau saya bilang kamu kurang bergaul, kamu masih pergi ke klinik, semua klinik itu menawarkan itu. Kamu browsing aja, skeletom itu semua ditawarin lagi. Kuper banget saya, Dok. Nggak skeletom di klinik-klinik cantik kan banyaknya nih, Dok. Iya. Ya karena mereka jual di sini kan ada Kalbe Farma itu memproduksi itu, jadi disebarkan lewat klinik-klinik dan rumah sakit. Kalau rumah sakit juga mau suntik skeletom supaya mukanya kencang gitu. Kalau ini caranya, kayaknya saya mulai rada minat nih, Dok. Cuman balik lagi nih, ada nggak sih cara pemanfaatan yang lebih manusiawi, Dok? Biasa, Dok. Saya kalau ke dokter selalu gitu. Mendingan pergi ke dokter. Itu kalau dioles-oles bisa. Dokter udah paham. Jadi pertama, skeletom ini bisa nggak sih pemanfaatannya kita? Saya kalau ke dokter tuh biasa gitu, begitulah. Ya udah, nanti disuntik ya. Dok, ada cara lain nggak, Dok? Itu pasti udah nego duluan. Bisa nggak, Dok, pakai kapsul, pakai obat, tablet gitu? Enggak. Dia harus di lokal gitu. Semua dimasukinnya. Apakah di aplikasi itu bisa apa enggak? Nanti tolong kamu tanya sendiri lah ke sana. Tapi yang jelas, yang setahu saya itu yang begituan disuntik. Ya, dokternya tahu, udah paham lah ya. Nah, jadi dokter udah tahu ya. Kalau saya bilang yang lebih manusiawi artinya tidak melalui jarum suntik. Saya cuma berpikir, artinya obat tersebut kan cairan nih, Dok ya. Kayak tadi dokter dia bilang dioles-oles gitu ya. Dioles-oles pakai di daerah sini, siapa tahu bisa kali ya. Habis dioles-oles ditusuk lagi. Itu mah 2 kali rugi, Dok. Ya, setahu saya kalau yang di muka itu disuntik-suntik gitu loh. Enggak lah, Dok, kalau disuntik kayaknya, apalagi kalau cuma buat masalah kenceng di sini. Itu mah enggak lah. Kalau buat ngobatin sakit. Tapi kalau kamu disuntik itu tuh kemudian itunya kumisnya jadi lebih lebat gimana? Ini aja saya kalau nggak dicukur udah tambah panjang terus gitu kan. Nah, keluarga saya memang ini kumis, sama apalagi kakak saya yang di Amerika ini, dia bisa tumbuh jenggotnya udah kayak apa? Nyambung, kayak bikin kayak pakai Walkman dia tuh. Begini. Banyak gitu keluarga saya memang. Bulu-bulu di muka tuh banyak.
Cuman itu menarik buat saya. Jadi bukan di klinik-klinik kesehatan banyak ya dok ya? Iya, enggak. Iya, tapi di klinik-klinik yang biasa juga ada mereka pakai buat kencing manis apa segala macam. Katanya juga kalau disuntuk sekretum gitu bisa bikin otak jadi lebih bright katanya. Lebih pintar maksud dokter? Iya, karena dia sifatnya hampir sama seperti stem cell memperbaiki sel keseluruhan. Jadi ya itu yang hebatnya. Waduh, kalau sampai ke otak sih menarik juga. Dan harganya nggak mahal lagi dok ya? Ya. Nah, di kota-kota besar udah banyak. Udah banyak. Atau ya. nama sedikit aja dok. Nama komersilnya apa dok? Enggak, sekretum. Sekretum. Tapi ngomong sekretumnya semua orang tahu, semua dokter tahu. Jadi harus nggak usah bilang kayak kan sekarang kalau antastatin aja kan banyak tuh nama obatnya tuh. Ini kita bilang sekretum aja udah ya. Iya. 20 tahun nih dok ya. Garansi. Wah, saya langsung mikir nih dok, 20 tahun gitu. Tapi 20 tahun percuma, ntar saya jadi anak 2 tahun dok. Kan sekarang umur 22 tahun. Jadi kalau pulang 22 tahun. Oke, terus kalau misalkan si sekretum tadi nih dok ya, penyimpanannya dok, kan kalau tadi si siapa nih, stem cell, dokter dia bilang di minus 196 derajat Celcius. Nah kalau misalnya nih dok ya, kan si sekretum ini kan penyimpanannya nggak terlalu dingin ataupun apa. Tentunya kan kalau penyimpanan salah dia juga bisa rusak nih dok. Nggak asal nggak ekstrim nggak ada masalah itu artinya sama seperti obat-obat suntik biasa aja. Nah cuman kalau kenapa saya tanyain itu karena kan gini, kan yang namanya klinik nih, apalagi klinik kecantikan, belum tentu mereka tenaga ahli di situ kan paham terhadap, kecuali yang memang penanggung jawabnya dokter kan ya, paham terhadap penyimpanan obat-obat. Nanti kan percuma dia mungkin obatnya benar tapi karena penyimpanannya salah tapi nggak efektif. Biasanya begini, gitu. Setiap obat itu pasti dikasih tahu bahwa ini harus disimpan di refrigerator atau ini bisa disimpan di suhu kamar gitu. Pasti mereka ada itunya, nggak sembarangan. Sama seperti kayak vaksin kan harus minus 10 paling sedikit gitu. Itu mereka sudah dikasih tahu pada waktu kita beli gitu loh. Cuman artinya saya dari dokter Jaya sebutin tadi, artinya dia berkala harus dilakukan mungkin sekitar 10 kali atau itu, artinya harga tersebut harusnya 100 kali lebih murah dok. Kalau enggak jatuhnya sama. Kalau cuma 10 kali lebih murah, kita nyuntik 10 kali itu sama juga KPR sama cash tuh dok. Ya kan? Iya. Ya, harusnya lebih murah jauh banget tuh, 100 kalinya. Dan kedua, tadi dokter Jaya sebutin bahwa banyak di klinik-klinik kecantikan, artinya ini lebih terjangkau sama masyarakat. Ya. Nah itulah kadang-kadang kalau gini, karena ketidakmengertian beberapa orang, seringkali dia itu melayani namanya sekretum tapi dibilangnya stem cell, Frankie. Itu dia stem cell dengan harga murah, padahal kagak mungkin. Nggak mungkin itu loh, Frankie. Tapi kan orang persepsi orang seperti itu. Oh, jadi boleh bilang stem cell KW lah ya. Ya seperti itu, tapi sebenarnya sih enggak, itu sekretum memang bagus, Frankie. Ya. Tapi kalau dibilang bahwa itu stem cell kan sama aja ngebohongin orang. Dia harusnya lebih menjelaskan, artinya ini cuma sekretumnya, bukan stem cellnya. Ya, bedanya apa? Kalau stem cell itu sel yang dijual. Kalau ini adalah semua yang di stem cell kecuali selnya gitu loh. Dokter Jaya kalau disuruh pilih mau manfaatin jasa yang mana dok? Sekretum apa stem cell? Ya sekretum dulu lah, Frankie. Oh gitu dokter Jaya. Iya. Ternyata masih manusiawi dok. Nah ini boleh nanti dok kita coba cari tahu dok. Tapi sebelum saya ajak dokter Jaya ke klinik-klinik itu, saya sebelumnya akan cari tahu dulu pemanfaatan dengan cara dioles. Online nggak bakal lah, Frankie. Oles dok. Oh oles. Oles. Ya boleh, kayaknya dicoba boleh. Karena
ya nggak apa-apa dok kalau disuntik 10 kali, dioles 20 kali gitu kan ya. Yang penting nggak pakai suntik gitu dok. Nah kalau klinik kecantikan berarti kan harus ada tenaga medisnya di situ dok. Oh, klinik kecantikan ada dokternya, dokter umumnya. Ada ya? Ada. Ya kan ada beberapa kali saya diajak ke tempat klinik kecantikan nih dok ya. Yang ada cuman, mohon maaf ya, saya nggak tahu itu tenaga perawat terdidik untuk kesehatan atau tenaga perawat untuk kecantikan. Tapi penanggung jawabnya ada Pak. Kan dia boleh melakukan suntik nggak tuh? Sebenarnya dia boleh melakukan suntik asal diperintah oleh dokter. Asal diperintah oleh dokter. Ya. Oh. Jadi ada dokter penanggung jawab di situ pasti. Itu jarumnya kecil kok. Gini ada dok. Kalau dokter udah mulai pakai kecil-kecil gitu, sama jarum akupuntur gede mana? Ya, so-so lah. Kalau so-so ya masih berani lah. Karena saya kemarin terakhir di sini saya ditusuk jarum akupuntur. Jadi kayak ada antena gitu. Akupuntur tuh walaupun dalam masuknya juga nggak berasa kan? Waktu masuknya sih nggak. Kalau dalam nggak berasa dok. Loh, dia berasanya pada saat dia kena saraf dipegang-pegang gitu, dipelintir-pelintir. Di sini masuk kira-kira temper kan jarumnya kira-kira sekitar 15 cm nih. 8 cm kali ya. Masuk 4 cm. Waduh. Ini cenut-cenut juga dok. Itu karena kena sarafnya di ujungnya. Iya, emang ditanya sih sama dokternya. Sakit nggak? Belum. Nih, sakit. Sudah, udah. Nyetrum. Nggak sampai nyetrum. Oke dok, jadi si skeleton ini dok, pertanyaan saya sekarang kalau tadi efek samping dari stem cell, efek samping daripada skeleton nyaris nggak ada. Lebih sederhana. Iya, sederhana, lebih murah, lebih praktis dan gampang handle-nya. Nah, kepada sifat obat nih dok ya, sifat obat kan ada expired date-nya. Skeleton ada expired date-nya? Ada lah. Ada juga? Ada. Jadi dia sebenarnya begitu dipanen bagus langsung dipakai gitu dok ya? Ya, sebaiknya. Ada tenggang waktunya lah. Oke dok, kalau gitu ntar dokter dia bantuin ya, cariin literasinya, boleh dioles nggak tuh dok? Kalau dioles nanti dokter dia temenin saya deh ke ini kliniknya. Oke dok, untuk si skeleton ini kira-kira sebagai satu alternatif yang lebih murah untuk seperti stem cell, ada yang dokter dia mau tambahin lagi? Ya enggak, tapi maksudnya gini, untuk yang klinik-klinik jangan bohongin orang kalau ya skeleton ya skeleton. Jangan bilang itu stem cell, karena itu bikin rancu. Terhadap kalau kliniknya dia bukan klinik yang dipimpin sama dokter sih, ada kemungkinan bahwa dia tidak mengerti kali dok ya. Tapi kalau di kliniknya itu adalah seorang dokter penanggung jawabnya, dia ngomong kayak gitu ya itu memang ngebohongin, tapi karena tujuan komersilnya dapat, gitu dok ya. Ya namanya orang nyari duit dok. Oke dok, ada yang ditambahin? Nggak ada ya dok ya. Oke, makasih dok. Nanti abis di sini kita cari klinik di Kelapa Gading banyak dok. Cari klinik. Teman saya juga ada yang bikin klinik kecantikan tuh. Tanya. Ya, ntar saya tanya. Nama Vivi. Oke dok, makasih dok. Makasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.